Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Caroline Fenicia dengan NPM 25510201006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 17 komponen SDG Sustainable Development Goals. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, no poverty. Tujuan utamanya yaitu mengakhiri kemiskinan dan segala bentuk dimanapun. Solusinya, program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, bantuan tunai bersyarat, akses kredit mikro, pelatihan kerja untuk kelompok rentan. Analisisnya, kemiskinan jadi akar dari banyak masalah lain. Tanpa mengatasinya dulu, SDG lain sulit tercapai. Tantangan terbesar ada di kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok. Yang kedua ada zero hunger, tanpa kelaparan. Tujuan utamanya yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan gizi, pertanian berkelanjutan. Solusinya, intensifikasi pertanian ramah lingkungan, diversifikasi pangan lokal, bantuan pangan sehat, pengurangan food, dukungan untuk petani kecil. Analisisnya bukan cuma soal jumlah makanan, tapi juga kualitas gizi. Perubahan iklim jadi ancaman serius untuk ganggu produktivitas pertanian. Yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera, good health and well-being. Tujuan utamanya yaitu memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Yang solusinya, penguatan sistem kesehatan primer, BPJS, jaminan kesehatan universal, imunisasi, pengendalian penyakit menular, akses layanan kesehatan terjangkau. Analisis saya, beban ganda penyakit menular dan tidak menular masih tinggi di Indonesia. Kesenjangan akses di desa kota masih jadi PR besar. Yang keempat ada pendidikan berkualitas, quality education. Tujuan utamanya yaitu menjamin pendidikan inklusif, adil, berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup. Yang solusinya, wajib belajar 12 tahun, pelatihan guru, digitalisasi sekolah, biaya siswa untuk kelompok marginal, kurikulum vokasi. Analisisnya, akses sudah membaik, tapi kualitas masih timpang. Kesenjangan digital dan kompetensi guru jadi kunci yang harus dikejar. Yang kelima ada gender equality, yaitu kesetaraan gender, yang tujuan utamanya itu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Solusinya, anti kekerasan seksual, kuota perempuan di politik, cuti melahirkan, pendidikan STEM untuk perempuan, pemberdayaan ekonomi. Analisisnya yaitu norma budaya dan stereotip masih kuat, progresnya ada, tapi keterwakilan perempuan di posisi pemimpin masih rendah. Yang keenam ada air bersih dan sanitasi layak, clean water and sanitation. Tujuan utamanya yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air beserta sanitasi berkelanjutan untuk semua. Solusinya ada pembangunan spam, toilet sehat, pengelolaan air limbah, konservasi daerah resapan air, edukasi PHBS. Analisisnya, pencemaran sungai dan eksfoliasi air tanah jadi masalah, sanitasi layak di pemukiman padat masih jadi tantangan. Yang ketujuh ada affordable and clean energy, energi bersih dan terjangkau. Tujuan utamanya yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Solusinya, transisi energi terbarukan, PLTS atau PLTB, elektrifikasi 100% subsidi, tepat sasaran, efisiensi energi. Analisisnya yaitu ketergantungan pada batu,
batubara masih tinggi, butuh investasi besar dan transfer teknologi untuk transisi yang adil. Yang kedelapan ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, serta pekerjaan layak untuk semua. Terus solusinya penciptaan lapangan kerja formal, perlindungan pekerja, hilirisasi industri, dukungan UMKM, pelatihan vokasi. Analisisnya yaitu ada bonus demografi, bisa jadi berkah atau bencana, sektor informal masih dominan dan rentan. Yang kesembilan ada industri, inovasi dan infrastruktur. Industri, innovation dan infrastruktur. Tujuan utamanya itu membangun infrastruktur tangguh, industrialisasi, inklusif berkelanjutan dan mendorong inovasi. Solusinya yaitu pembangunan jalan, pelabuhan, digital, riset dan pengembangan ekosistem startup, kawasan industri hijau. Analisisnya, konektivitas antar pulau masih mahal, R&D Indonesia masih di bawah 0,3% PDB, jauh dari ideal. Yang ke-10 ada berkurangnya kesenjangan. Tujuan utamanya yaitu mengurangi kesimpangan di dalam dan antar negara. Solusinya pajak progresif, dana desa, program afirmasi untuk daerah tertinggal, inklusi keuangan. Terus analisisnya ada Gini ratio membalik tapi lambat, kesenjangan akses digital dan layanan publik masih lebar. Yang ke-11 ada Sustainable Cities and Communities, yaitu tujuan utamanya yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Solusinya, transportasi publik massal, perumahan terjangkau, ruang terbuka hijau, pengolahan sampah, mitigasi banjir. Analisisnya, itu ada urbanisasi cepat tanpa perencanaan bikin kumuh dan macet, tata ruang sering kalah dengan kepentingan bisnis. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya itu menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Solusinya ekonomi sirkular, eco-label, pengurangan plastik sekali pakai, efisiensi sumber daya, edukasi konsumen. Terus analisisnya budaya konsumtif masih tinggi, produsen belum banyak yang beralih ke green production karena biaya. Terus yang ke-13 ada climate action, penanganan perubahan iklim. Tujuan utamanya yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Terus solusinya penurunan emisi, reforestasi, energi terbarukan, early warning sistem bencana, adaptasi iklim. Analisisnya ada Indonesia rentan bencana iklim, komitmen NDC ada tapi implementasi butuh pendanaan dan penegakan hukum. Yang ke-14 ada ekosistem lautan. Tujuan utamanya itu melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan. Solusinya yaitu kawasan konservasi laut, larangan pukat harimau, pengelolaan sampah laut, budidaya berkelanjutan. Terus analisisnya 70% wilayah Indonesia laut, tapi overfishing dan sampah plastik jadi ancaman, blue economy belum optimal. Yang ke-15 ada ekosistem daratan, life on land. Melindungi, tujuan utamanya itu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan. Terus solusinya yaitu stop deforestasi perhutanan, perlindungan satwa, tata kelola gambut. Terus analisisnya ada konflik lahan dan karhutla masih sering terjadi. Yang ke-16 ada perdamaian, keadilan dan kelembagaan kuat. Tujuan utamanya itu mendorong masyarakat damai, inklusif, akses keadilan dan lembaga yang efektif. Terus solusinya reformasi birokrasi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-16 yaitu ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan kuat. Terus tujuan utamanya yaitu mendorong masyarakat damai, inklusif, akses keadilan, dan lembaga yang efektif. Solusinya, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, akses bantuan hukum, digitalisasi layanan publik. Analisisnya yaitu kepercayaan publik ke lembaga masih fluktuatif, penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas masih jadi isu. Terus yang ke-17 itu ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya yaitu menguatkan sarana pelaksana dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Solusinya itu ada kerjasama pemerintah swasta, masyarakat, pendanaan inovatif, transfer teknologi, dan SDG terbuka. Analisisnya yaitu SDG tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kolaborasi dan pembiayaan jadi kunci, tapi koordinasi antar lembaga sering tumpang tindih. Jadi analisis komponen kemiskinan dan solusinya yaitu yang pertama ada ekonomi, pendapatan rendah, dan pengangguran. Jadi solusinya yaitu ciptakan lapangan kerja padat, karya di sektor lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Berikan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan sertifikasi. Dorong akses modal mikro tanpa agunan lewat KUR dan koperasi. Bangunan ekosistem digital untuk pemasaran produk UMKM agar jangkauan pasar lebih luas. Yang kedua ada pendidikan, akses dan kualitas rendah. Solusinya, wajibkan program 12 tahun gratis termasuk biaya seragam dan buku. Beri keluarga Gak apa-apa, potong aja nanti. Ya itu aneh dulu, Cok. Gak apa-apa, potong aja. Terus beri biaya siswa plus biaya hidup untuk anak keluarga miskin, perluas sekolah kejuruan dan PLK di daerah tertinggal dengan kurikulum yang disusun bareng industri, adakan kelas penyetaraan dan keaksaraan fungsional untuk orang dewasa. Yang ketiga ada kesehatan, gizi buruk, dan akses layanan terbatas. Solusinya yaitu perkuat posyandu dan puskesmas dengan tenaga medis yang menetap, pastikan JKN atau KIS aktif menjangkau 100% keluarga miskin, program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, subsidi air bersih dan sanitasi untuk cegah stunting dan penyakit. Yang keempat ada infrastruktur dasar, tempat tinggal tidak layak. Solusinya yaitu program bedah rumah dan pembangunan rumah susun sederhana sewa, penyediaan listrik, air bersih, dan sanitasi komunal di kawasan kumuh. Yang kelima ada sosial keterbatasan akses informasi dan perlindungan sosial. Solusinya yaitu integrasikan data kemiskinan DTKS agar bantuan PKH, BPNT, dan BLT tepat sasaran. Bentuk kelompok untuk mencegah jerat utang, rentenir, dan pinjaman online ilegal. Terus isu masalah lingkungan. Yang pertama itu ada sampah plastik TPA overload. Solusinya, wajibkan pemilihan sampah dari rumah dengan insentif bank sampah. Larangan plastik sekali pakai di retail dan ganti dengan kemasan guna ulang. Bangun fasilitas dan RDF di tiap kecamatan. Terapkan EFR, produsen wajib tarik kembali kemasannya. 2. Pencemaran air sungai dan laut. Solusinya, tegakkan IFAL wajib untuk semua industri dan peternakan dengan denda progresif bagi pelanggar. Normalisasi sungai plus biofori dan sumur resapan di pemukiman. Stop buang limbah domestik langsung ke sungai lewat sistem tip tank komunal, pasang trash barrier dan muara sungai. Yang ketiga ada deforestasi dan alih fungsi lahan. Solusinya yaitu moratorium izin baru di hutan, primer dan gambut. Percepat perhutanan sosial, beri kelola
hutan ke masyarakat adat dan desa dengan skema agroforestry. Yang keempat ada polusi udara perkotaan. Solusinya, perbanyak transportasi publik, listrik, dan jalur sepeda yang aman. Uji emisi kendaraan wajib tiap tahun dengan sanksi tilang elektronik, geser PLTU, batu bara ke EBT tertahap. Wajibkan ruang terbuka hijau 30% di tiap kota dan atap hijau pada gedung baru. Yang kelima ada banjir, krisis air bersih. Solusinya yaitu bangun embung, waduk, dan kolam retensi di hulu sampai hilir. Normalisasi dan naturalisasi sungai tanpa betonisasi penuh. Wajibkan zero runoff untuk kawasan perumahan baru. Air hujan harus diserap di lahan sendiri. Konservasi daerah resapan air dan larang pembangunan di bantaran sungai. Yang terakhir yaitu ada krisis iklim, yaitu emisi karbon tinggi. Solusinya yaitu percepat bauran EBP lewat PLTS, motor dan mobil listrik plus infrastruktur SPKLU, pajak karbon untuk industri boros energi, gerakan tanaman pohon dan mangrove skala besar dengan pelibatan komunitas.